Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Riyadi. Sekarang sedang berkuliah di IAIN Pontianak, kelas BKI 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 materi, yaitu pendidikan karakter, asesmen dan kode etik, teknik tes dan non-tes, dan yang terakhir motivasi dan sugesti, terkurung konsep, indikator, dan pengukuran. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja untuk masuk ke dalam materinya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah proses pembelajaran kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan manusia yang diteruskan dari generasi sebelumnya kepada generasi selanjutnya. Sementara itu, karakter merupakan akumulasi watak, sifat, dan kepribadian individu yang mengarah dalam keyakinan dan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter sebuah usaha yang terencana untuk membangun karakter individu agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun lain. Selanjutnya adalah fungsi pendidikan karakter. Ada 3. Yang pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Ada agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku baik, dan berbudi luhur. Yang kedua, fungsi untuk penguatan dan perbaikan. Memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi kelompok, instansi, atau masyarakat secara umum. Dan yang terakhir, fungsi penyaring. Pendidikan karakter digunakan agar masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri, dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sendiri yang luhur. Lanjut, nilai-nilai pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu ada 5. Yang pertama, religius, nasionalis, integrasi, mandiri, dan royong. Dan untuk yang pertama, religius, itu diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan lain. Yang kedua, nasionalis, itu ditunjukkan melalui apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Dan yang ketiga, integrasi, itu meliputi sikap tanggung jawab, konsistensi, tindakan perkataan yang berdasarkan kebenaran, menghargai martabat individu, serta mampu menunjukkan keteladanan. Dan yang keempat, mandiri, menjadi pembelajar sepanjang hayat, mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu, dan merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Dan yang terakhir, gotong royong, itu diharapkan peserta didik menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, tolong-menolong, memiliki empati, dan rasa soliditas. Selanjutnya yaitu asesmen dan kode etik, teknik tes, non-tes. Asesmen merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi tentang peserta didik di lingkungannya. Tujuan asesmen adalah yaitu untuk mendapatkan data-data tentang peserta didik secara lebih luas, lengkap, dan mendalam sehingga diperoleh gambaran tentang peserta didik tersebut secara komprehensif. Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi asesmen pembelajaran. Yang pertama, faktor internal, dan kedua, faktor eksternal. Faktor internal itu faktor jasmani. Faktor jasmani contohnya termasuk ke dalam kesehatan dan cacat tubuh. Dan yang kedua, faktor psikologis, yaitu
integrasi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Dan yang ketiga, faktor kelelahan, yaitu kelelahan jasmani dan rohani. Dan faktor eksternal yaitu keluarga. Faktornya cara orang tua mendidik, relasi antara keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, dan pengertian orang tua. Dan faktor sekolah yaitu seperti metode belajar, kurikulum, relasi antara guru dan siswa dengan siswa, dan disiplin sekolah. Dan yang terakhir, faktor masyarakat. Contohnya seperti keinginan siswa dalam masyarakat dan teman gaul. Selanjutnya, tujuan dan peran asesmen. Pertama, orientasi masalah, yaitu untuk membuat konseling mengenali dan menerima permasalahan yang dihadapinya, tidak mengingkari bahwa ia bermasalah. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu membantu baik bagi konseling maupun konselor dalam mengetahui masalah yang dihadapi konseling secara mendetil. Ketiga, memilih alternatif, solusi dari berbagai alternatif penyelesaian masalah yang dapat dilakukan oleh konseling. Yang keempat, pembuatan keputusan alternatif, pemecahan masalah yang paling menguntungkan dengan memperhatikan konsekuensi paling kecil dari beberapa alternatif tersebut. Dan yang terakhir, verifikasi untuk menilai apakah konseling telah berjalan efektif dan telah mengurangi beban masalah konseling atau belum. Lanjut, etika penggunaan asesmen. Apkin telah merumuskan kode etik tentang asesmen, yaitu suatu jenis tes hanya diberikan oleh konselor yang berwenang menggunakan dan menafsir hasilnya. Ada beberapa wewenang konselor yang dimaksud, yaitu asesmen dilakukan bila diperlukan data yang lebih luas tentang sifat dan ciri kepribadian individu, memberikan orientasi yang tepat kepada individu. Penggunaan suatu jenis tes wajib mengikuti pedoman yang berlaku. Data hasil tes wajib diintegrasikan dengan informasi lain. Dan terakhir, hasil tes hanya diberitahukan kepada pihak lain sejauh ada hubungannya dengan usaha bantuan kepada konseling. Lanjut, asesmen teknik tes. Bahwa beberapa tipe asesmen meliputi asesmen inteligensi, tes bakat, asesmen perencanaan hidup dan karir, pengukuran minat dan nilai, asesmen kepribadian, dan asesmen hubungan interpersonal. Asesmen teknik non-tes itu menjelaskan bahwa asesmen teknik non-tes dalam perspektif BK komprehensif meliputi wawancara, observasi, angket, sosiometri, daftar cek masalah dalam kurung DCM, alat ungkap masalah dalam kurung AUM, dan inventory tugas kembangan. Yang selanjutnya adalah asesmen teknik tes dan asesmen teknik tes. Asesmen teknik tes menurut Heidenika menjelaskan bahwa beberapa tipe asesmen meliputi asesmen inteligensi, tes bakat, asesmen perencanaan hidup dan karir, pengukuran minat dan nilai, asesmen kepribadian, dan asesmen hubungan interpersonal. Asesmen teknik tes hanya digunakan oleh konselor yang telah memiliki sertifikasi untuk menggunakan tes tersebut. Yang kedua, asesmen teknik non-tes. Menurut Gantina dan Karsi menjelaskan bahwa asesmen teknik non-tes dalam perspektif BK komprehensif meliputi wawancara, observasi, angket, sosiometri, dan masalah atau DCM, alat ungkap masalah atau AUM, dan inventory tugas perkembangan. Dan yang terakhir yaitu motif, motivasi, dan sugesti atau konsep, indikator, dan ukuran. Konsep motif yaitu suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu atau organisme untuk bergerak ke arah tujuan tertentu.
baik disadari maupun tidak disadari. Dari pengertian itu dapat diperoleh gambaran bahwa setiap kegiatan individu selalu ada kekuatan yang mendorongnya. Indikator motif, durasi kegiatannya, frekuensi kegiatannya, persistensinya, devosi, ketabahan, keuletan, kemauan, tingkat aspirasinya, tingkat kualifikasi dari prestasi, dan yang terakhir arah sikapnya terhadap kegiatan. Dan yang terakhir dari motif itu pengukuran motif bukan merupakan benda yang secara langsung dapat diamati, tetapi merupakan suatu kekuatan dalam diri individu yang bersifat abstrak. Lanjut, motivasi. Konsep motivasi adalah suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai tujuan. Motivasi juga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu kegiatan, akan mempengaruhi kekuatan dari kegiatan tersebut. Lanjut, indikator motivasi. Menurut Robbins dalam Al-Mustafa, indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi kerja sebagai berikut: 1. Penghargaan, 2. Hubungan sosial, 3. Kebutuhan hidup, dan yang terakhir keberhasilan dalam bekerja. Dan yang terakhir dari motivasi itu pengukuran motivasi. Motivasi tidak dapat diobservasi secara langsung, namun harus diukur. Pada umumnya yang banyak diukur adalah motivasi sosial dan motivasi biologi. Dan selanjutnya sugesti. Konsep sugesti adalah pengaruh terhadap jiwa atau laku seseorang dengan maksud tertentu sehingga pikiran dan kemauan terpengaruh olehnya. Selanjutnya, indikator sugesti dengan membujuk, misalnya menyugesti anak yang lambat bekerja. Tidak perlu dikatakan bahwa ia seorang yang lambat bekerja. Bujuklah dengan sabar, katakan padanya bahwa dia sanggup mengerjakan sesuatu seperti temannya. Dengan memuji anak tersebut, misalnya menyugesti anak yang belum dapat mengabarkan, katakan gambar baik, bagus, cukup, baik, dan sebagainya. Baik, terima kasih telah mendengarkan sampai habis. Terima kasih, itu adalah presentasi dari saya, Agus Riyadi. Stay healthy.